Peristiwa ini terjadi pada zaman Ahasveros, yaitu Ahasveros yang merajai 127 provinsi dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya dalam Puri Susan, Baginda mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya di tahun ketiga pemerintahannya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan, serta para pembesar provinsi hadir di hadapan Baginda. Sementara Baginda memamerkan kekayaan kerajaannya yang mulia dan kemegahan kebesarannya yang semarak berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah hari-hari itu berakhir, Raja mengadakan perjamuan bagi seluruh rakyat yang ada di Puri Susan, dari yang besar sampai yang kecil, 7 hari lamanya di pelataran taman istana raja. Di situ tirai-tirai dari kain lenan putih dan biru diikatkan dengan tali-tali lenan halus dan ungu pada gelang-gelang perak serta tiang-tiang marmer. Bangku-bangku berkasur dari emas dan perak diletakkan di atas lantai pualam putih, marmer, mutiara, serta pualam hitam. Minuman disajikan dalam wadah-wadah emas yang berbeda satu sama lain. Anggur kerajaan berlimpah sesuai dengan kemurahan raja. Minum pun dijalankan sesuai aturan dan tanpa paksaan, karena raja telah berpesan kepada semua pembesar istananya agar mereka memenuhi keinginan masing-masing orang. Sementara itu, Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bagi kaum perempuan di istana kerajaan Raja Ahasveros. Pada hari ketujuh, ketika hati raja riang karena anggur, Baginda memerintahkan Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh sida-sida yang melayaninya secara pribadi, untuk membawa Ratu Wasti menghadap raja dengan memakai mahkota kerajaan. Baginda hendak memperlihatkan kecantikan sang ratu kepada rakyat dan para pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Akan tetapi, Ratu Wasti menolak untuk datang memenuhi perintah raja yang disampaikan oleh para sida-sida itu. Sebab itu, raja menjadi sangat murka dan amarahnya pun menyala-nyala. Raja bertanya kepada orang-orang pintar yang memahami adat kebiasaan zaman itu. Karena raja memang biasa bertanya kepada semua ahli undang-undang dan hukum. Beberapa yang terdekat dengan Baginda adalah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, yaitu ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang memiliki kedudukan utama di dalam kerajaan. Apakah yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti menurut undang-undang karena ia tidak melakukan perintah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh para sida-sida itu? Lalu Memukan menjawab di hadapan raja dan para pembesar itu. Ratu Wasti bukan hanya bersalah terhadap raja saja, melainkan terhadap semua pembesar serta segala bangsa yang ada di seluruh provinsi Raja Ahasveros juga. Kelakuan sang ratu akan diketahui oleh semua perempuan, sehingga mereka akan memandang rendah suami mereka dan berkata, Raja Ahasveros memerintahkan supaya Ratu Wasti dibawa menghadap Baginda, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar Persia dan Media yang mendengar kelakuan sang ratu akan berkata seperti itu pula kepada semua pembesar raja, sehingga akan banyaklah penghinaan dan amarah. Jikalau baik menurut raja, hendaklah tuanku mengeluarkan suatu perintah kerajaan. Tuliskanlah perintah itu dalam undang-undang orang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dibatalkan, bahwa Wasti tidak boleh datang lagi menghadap Raja Ahasveros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Kalau keputusan yang dibuat raja disiarkan di seluruh kerajaannya, kerajaan yang sangat besar itu, maka semua istri akan menghormati suaminya, dari orang besar sampai orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar.
Lalu bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Baginda mengirimkan surat-surat ke semua wilayah kerajaan, yaitu kepada setiap provinsi menurut tulisannya dan kepada setiap bangsa menurut bahasanya, yang mengumumkan bahwa setiap laki-laki harus menjadi kepala rumah tangganya dan memakai bahasa bangsanya sendiri. Sesudah berbagai peristiwa itu, ketika kegusaran Raja Ahasveros telah surut, teringatlah Baginda kepada Wasti apa yang telah dilakukannya dan apa yang telah diputuskan atasnya. Maka berkatalah para pelayan yang mengabdi pada raja, biarlah dicarikan anak-anak dara yang elok rupanya bagi raja. Raja hendaknya mengangkat petugas-petugas di segala provinsi kerajaannya untuk mengumpulkan semua anak dara yang elok rupanya dalam puri Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja yang bertugas menjaga para perempuan. Lalu mereka hendaknya diberi wangi-wangian. Nanti, biarlah gadis yang terbaik di mata raja menjadi ratu menggantikan Wasti. Usul itu dipandang baik oleh raja dan Baginda pun berbuat demikian. Pada waktu itu, di Puri Susan ada seorang Israel bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Ia adalah seorang Binyamin yang diangkut dari Yerusalem beserta orang-orang yang dibuang bersama Yekonya, Raja Yuda, oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai membesarkan Hadasa, yaitu Ester, anak perempuan pamannya, karena anak itu tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Gadis itu cantik parasnya dan elok perawakannya. Setelah kematian ayah dan ibunya, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah perintah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan dalam Puri Susan di bawah pengawasan Hegai. Ester juga dibawa masuk ke dalam istana raja dan ditempatkan di bawah pengawasan Hegai yang bertugas menjaga para perempuan. Gadis itu tampak baik di mata Hegai dan menimbulkan kasihnya. Hegai segera memberikan kepadanya wangi-wangian dan jatah makanan. Ia juga memberikan kepadanya 7 dayang-dayang pilihan dari istana raja dan memindahkan dia bersama dayang-dayangnya ke tempat yang terbaik di balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai telah berpesan kepadanya supaya ia tidak memberitahukan hal itu. Setiap hari, Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang akan terjadi dengannya. Setiap gadis mendapat giliran masuk menghadap Raja Ahasveros setelah dirawat 12 bulan lamanya sesuai dengan peraturan bagi para perempuan. Inilah waktu perawatan yang harus mereka genapi. 6 bulan dengan minyak damar wangi dan 6 bulan dengan rempah-rempah serta wangi-wangian perempuan. Ketika tiba waktunya seorang gadis masuk menghadap raja, beginilah aturannya. Apapun yang dimintanya haruslah diberikan kepadanya untuk dibawa dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ia akan masuk pada petang hari, lalu keesokan paginya ia akan kembali ke balai perempuan kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja yang bertugas menjaga para gundik. Selanjutnya, gadis itu tidak akan masuk menghadap raja lagi kecuali jika raja suka kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yaitu paman dari Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran masuk menghadap raja, ia tidak meminta apa-apa selain yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja yang bertugas menjaga para perempuan. Ester menimbulkan rasa sayang di mata semua orang yang melihat dia. Kemudian Ester dibawa menghadap Raja Ahasveros ke dalam istana kerajaannya pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, di tahun ke-7 pemerintahan Baginda. Raja mencintai Ester melebihi semua perempuan lain. Ia menimbulkan rasa sayang dan kasih Baginda melebihi semua anak dara lainnya, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan melantik dia menjadi ratu menggantikan Wasti.
Setelah itu, raja mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya, yaitu perjamuan karena Ester. Baginda pun membebaskan pajak provinsi-provinsinya dan mengaruniakan pemberian-pemberian sesuai dengan kemurahan raja. Pada masa pengumpulan anak-anak dara yang kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Ester belum memberitahukan asal-usulnya dan kebangsaannya seperti yang dipesankan Mordekai kepadanya. Ester memang tetap menuruti perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada masa itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, dua orang sida-sida raja penjaga pintu gerbang, yaitu Bigtan dan Teres, berikhtiar untuk mencelakakan Raja Ahasveros karena sakit hati. Hal itu diketahui oleh Mordekai dan ia pun memberitahukannya kepada Ratu Ester. Selanjutnya, Ester memberitahukan hal itu kepada raja atas nama Mordekai. Ketika hal itu diselidiki dan didapati benar, maka kedua orang itu pun digantung pada tiang kayu. Kemudian peristiwa ini dituliskan dalam kitab hikayat di hadapan raja.